Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Hari ini giliran kita membicarakan tentang banyaknya keluhan masyarakat terkait undangan untuk klarifikasi. Maksudnya di reserse ya, undangan reserse. Undangan reserse, Ya. ya, di mana dalam undang-undang itu tidak diatur kaitannya dengan undangan klarifikasi. Yang diatur adalah di dalam penyidikan, itu ada penyelidikan. Tapi dipraktekkan sekarang adalah menghindari surat panggilan yang harus menetapkan tersangka atau syarat tertentu dengan cara mengundang untuk klarifikasi. Ini kan kita cari-cari tidak ada aturan di dalam KUHP, di dalam peraturan Kapolri, dimanapun tidak ada undangan klarifikasi. Menurut Mas Arento gimana nih? Iya, saya pikir itu suatu kreativitas sebetulnya dasarnya gitu ya. Untuk supaya polisi itu bisa mencari keterangan di dalam tahap penyelidikan karena di dalam penyelidikan itu kan tidak boleh memanggil. Karena kalau di dalam penyidikan itu panggilan itu ada risikonya kalau tidak bisa hadir akan 2 kali ya, kemudian ada perintah membawa. Nah ini kebiasaan yang dilakukan oleh reserse adalah mengundang orang. Alasannya kalau mengundang itu mau hadir boleh, mau tidak hadir boleh. Tapi sayangnya ini di dalam aturan KUHP maupun Perkap tidak ada, sehingga dipertanyakan kan dasar hukumnya. Dan kemudian surat surat undangan itu sekarang justru hampir dilakukan pada setiap langkah penanganan perkara sebelum ada pemanggilan. Jadi akhirnya timbul ekses-ekses yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi ekses-ekses itu mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Tapi kira-kira problem pokoknya adalah itu. Di satu sisi aturannya tidak ada, tapi kemudian polisi menerapkannya untuk di semua dan selama ini justru menimbulkan keresahan masyarakat yang merasa terintimidasi atas adanya panggilan itu. Itu sementara apa problemnya yang kelihatannya mencuat itu, Mas. Ya, begitu ada laporan dari masyarakat, polisi itu kan punya kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Betul. Melakukan penyelidikan itu banyak ada diatur Ya, di dalam iya. KUHP, diatur di dalam peraturan Kap Kapolri, ya. Eh, dirinci itu ya, apa yang tapi masuk. tidak ada aturan untuk mengundang klarifikasi. Ini Betul. jadi Ya, kalau ditanya secara hukum nih, kita berbicara secara hukum, eh, tidak ada masalah masyarakat tidak menghadiri undangan itu. Tapi betul. kenyataannya masyarakat kan takut, Mas. Takut, iya, Ya, iya, iya. takut. Yang nggak masuk akal adalah undangan klarifikasi tidak dicantumkan itu. Apa yang harus diklarifikasi? Betul, iya. Mosok nanti mulai dari akta pendirian perusahaan dari 20 tahun yang lalu dan sebagainya nanti Iya, tiba-tiba ditanyakan. Ini iya, ini kan suatu masalah, ya. iya. Kalau mengenai itu, Mas, yang undangan itu idealnya ya, kan kita kan tujuannya kan ingin mencari informasi. Kalau di dalam perkap yang ada itu, peraturan Kapolri, itu dulu dijelaskan kalau tidak salah itu yang termasuk di dalam penyelidikan itu bisa
mencari informasi ke lapangan, kemudian apalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dirinci di dalam peraturan itu, tetapi tidak masuk satu yang justru yang mau mengundang itu. Gitu. Nah dulu waktu saya masih di Dirbidum, saya pernah sarankan pada teman-teman. Kalau yang sekarang ini KUHP ya, kita kan kalau mencari keterangan daripada yang dipanggil kan nggak boleh maksa, nggak boleh menjebak dan sebagainya itu. Makanya untuk percepatan, sekarang itu sebenarnya bisa saja kalau mau manggil orang, kasih tahu Bapak akan kita panggil dalam kasus ini, kasusnya begini, yang kami harapkan Bapak membawa bukti-bukti ataupun kesaksian yang berkaitan dengan ini. Misalnya, Bapak dipanggil sebagai PT, tapi kemudian PT itu dianggap palsu. Nah, Bapak nanti waktu kita panggil sambil membawa bukti-bukti itu. Kan itu sudah mempercepat ya. Tapi itu pun Mas, di dalam tahap pemanggilan itu pun tidak dilakukan sampai sekarang. Apalagi undangan seperti itu. Jadi ya bunyinya cuman, Bapak kami mohon kehadiran karena ada kasus seperti ini, gini, gini, gini. Dan dasarnya itu dari LP, Pak. LP yang diterima di SPK, asalkan disebut itu, langsung itu jadikan bahan untuk pemanggilan. Kayak gitu, jadi orang yang dipanggil juga kadang-kadang mau berontak ataupun mau nolak tapi takut gitu. Ya, jadi kelihatannya kayak gini ini harus diapakan. Mungkin kalau dari pihak masyarakat mungkin ya kita dengar harapannya apa gitu paling paling cuma gitu. Ada masalah yang lain kaitannya dengan undangan klarifikasi. Dari beberapa yang kita dengar, orang datang tepat waktu, Hmm, tanggal, hari, jam, jam tapi berjam-jam tidak diperiksa. ya Karena petugasnya yang akan itu ditentukan di dalam ya surat undangan itu pas tugas belum luar. siap, sedang tugas yang lain. Tugas luar Ya, biasanya. ini ada keluhan, Ya, tapi yang jelas praktek undangan untuk klarifikasi ini tidak ada diatur di dalam KUHP. Itu ya, masalah, Mas. Ya. ya, Sekarang kira-kira apa pilihan bagi masyarakat kaitannya dengan menerima undangan klarifikasi ini? Kan dia boleh tidak hadir, Mas. ya teorinya kalau nggak hadir itu ya nggak ada sanksinya. Gitu. Ya, Teorinya ya, ya. tapi prakteknya mereka takut oleh kepada polisi jangan-jangan nanti dicari-cari kesalahannya atau dianggap menghalang-halangi atau tidak membantu penyidikan kalau nanti kemudian naik ke penyidikan itu kan jadi burden daripada masyarakat. Iya, dan dipanggil ini kan nanti diarahkan akan jadi saksi atau akan jadi tersangka Tersangka, kan gitu. Kalau berpikir positif masyarakat itu kan bisa hadir aja, kepengen tahu apa sih yang betul, dikehendaki betul. oleh polisi gitu loh. Ya, Tapi itu juga bukan tidak ada risiko karena ya ya, Kak, saya tahu polisi banyak sekali yang baik. ya, Tapi juga tidak bisa disangkal ada polisi-polisi yang tidak baik, ya. ya, Eee, yang pasti, Mas, masyarakat itu berhak mempertanyakan, ya, kenapa ada undangan klarifikasi ya, yang tidak ada aturannya dalam KUHP. Kalau dipanggil, saya datang. ya, Kalau dipanggil, saya tidak datang, ada ya, risikonya dalam KUHP. betul. Kan begitu, Mas? Ya. Eee, Kalau ini ya masih tadi Mas tadi bilang bahwa kalau dipanggil boleh tidak datang. Kan. Padahal di dalam itu bukan dipanggil ini, diundang. ya, Kalau undang diundang, klarifikasi. karena undangan klarifikasi kan. Ya, Di dalam undangan itu penyidik sekarang menyebutkan dasar LP ini, kemudian nanti Bapak akan berhubungan dengan WA nomor ini dan hmm, sebagainya gitu ya. Jadi nomor WA itu sebetulnya bisa berfungsi seandainya yang diundang itu tidak bisa datang. ya, Dia boleh telepon ke dia dong, ya. ya kan? Atau Pak,
Saya kalau diundang ke situ susah, nggak bisa ini karena saya kerja. Saya sekarang pengen tanya klarifikasi apa yang Bapak butuhkan. Itu mestinya sekarang kan bisa lah. Oh, Bapak ditanyakan masalah ini, apa-apa-apa, direkam aja. Itu kan jadi tidak membebankan kepada yang diundang kan gitu. Itu kalau menjembatani aja lah antara kepentingan dari reserse dan kepentingan daripada pihak yang diundang itu gitu kan. Jadi dan juga mempercepat itu. Ya. Kalau berpikir positif, dua-duanya kan bisa bagus ini. Ya, Baik polisinya proaktif maupun masyarakat yang diundang juga proaktif. proaktif ya. Eh, yang jadi masalah kan kalau udah datang aja ke kantor. Ya, sering Ini diomongkan ini gitu. ini kan jadi masalah gitu. Sering diomongkan gitu ya. Hmm. Saya punya teman ya, ada kasus. Kemudian kasus ini kebetulan benar gitu ya. Menurut saya pengamatan karena itu sengketa perusahaan gitu. Sedangkan lawan perusahaannya itu dia sudah kuat gitu sehingga bisa seakan-akanan mendikte penyelidik atau penyidik itu. Kemudian dipanggil, Pak, kita masa dipanggil gini, gini apa ya, diundang. Saya bilang kalau you punya kebetulan apa bukti yang mendukung, datang, rugi kalau kamu tidak datang. Karena apa? Yang diterima oleh penyelidik itu hanya yang hal-hal yang menguntungkan dia kan. Sedangkan kita kan tidak. Itu tadi jadi di satu sisi sebetulnya datang tapi menguntungkan tapi takut juga gitu. Itu memang memang anunya yang terjadi kayak gitu, Pak. Iya, iya. Ya, jadi Yang harus selalu diingat oleh semua petugas ya, polisi di dalam menegakkan hukum adalah ingat bahwa polisi itu sebagai pelayan dan bukan betul. Ya, sebagai penguasa. Ya, polisi diikat dengan sumpah Tribrata betul. Catur Prasatya. Hmm. Ini kadang-kadang kan bisa lupa, Mas. Karena saking Nah, semangatnya atau gimana atau gimana? sebetulnya sih bukan lupa ya kalau menurut saya, Hmm. tapi susah untuk menerapkan kayak gitu tuh Mas. Jadi mungkin semangat untuk apa jadi pelayan segala itu kalau sudah terjun ke dunia reserse yang lingkungannya seperti itu, kayaknya kalau sekarang Kak susah mencari yang betul-betul pelayan yang bagus itu Pak. Kebanyakan masih pada saya punya kekuasaan, saya bisa nyuruh, Anda harus patuh gitu. Jadi kalau enggak nanti akan saya perberat gitu kan. Kebanyakan yang lebih menonjol itu. Begini, Mas, ini polisi mengundang untuk klarifikasi kaitannya kan dengan laporan orang. Betul, Kepingin untuk menegakkan hukum, betul. kan begitu. Untuk Ya, menegakkan hukum tuh harus ingat bahwa ada batasan-batasannya. hmm, Bukan hanya diingat kewenangannya aja, tapi ya, kewenangan itu betul. ada kewajiban-kewajiban. Iya, Ada hak tersangka, betul. ada hak orang yang dipanggil dan Hmm, sebagainya. Itu semua kan ada diatur ya, di dalam KUHP, Mas. ya, Itu jadi di samping semua petugas polisi termasuk reserse itu juga eh, apa terikat pada aturan disiplin, hmm, aturan kode etik, etik. Ya, ya. Ini itu harus apa tidak boleh dilupakan sama sekali. ya. Terus kira-kira, Mas, ini kira-kira kaitannya dengan maraknya permasalahan ini, kira-kira apa perlu dibuat aturan undangan klarifikasi, atau kalau perlu itu nggak boleh. Ya polisi menyelidiki, datang kasih surat perintah penyelidikan, apa yang harus ditanyakan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana, Mas? Kalau saya ya saran saya ya, karena ini sudah walaupun tidak ada aturannya di Perkap, di undang-undang juga tidak ada. Tetapi kalau memang ini dirasa penting bagi polisi, ya pengendalian itu tadi nomor satu harus apakah itu kemudian diangkat di dalam perkakap dengan petunjuk yang namanya Anda boleh mengundang itu begini loh batasannya. Supaya Anda mengundangnya cepat dan mudah dan tidak intimidasi, beginilah caranya. Itu ada tadi yang boleh pakai surat, pakai ini telepon atau WA dan sebagainya itu. Mungkin ya itu paling tidak bisa mengurangi terjadinya keresahan masyarakat. Mas ya, menurut saya ya, sepanjang orang yang berurusan dengan polisi itu
bisa kontak, komunikasi sebelum ketemu dengan polisi, itu orang udah berterima kasih sekali itu, Bang. Jauh Ya. sekali daripada dia datang gitu, telepon aja kan. Hmm. Telepon di sini sudah ada pendampingnya, mungkin penasihat hukumnya. Kalau ditanya gitu kan, jadi kan dia merasa ini gitu kan, enggak. Itu saya kira sangat bagus sekali. Saya nggak tahu kalau polisi dengan tawaran seperti ini tidak mau, alasannya apa, saya nggak ngerti. Kalau kita lihat Perkap nomor 6 tahun Ya, 2019, hmm. polisi itu punya kewajiban Tapi untuk di Perkap itu belum ada ini ya, contoh mengenai undangan ini belum ada juga. nggak ada Nah, diatur. itulah saya pikir. Yang ada adalah kewajiban untuk melakukan penyelidikan, Iya, untuk respon, ya, ya. ya betul. Tapi tidak ada respon itu dengan melakukan undangan Ya, klarifikasi. kan itu padahal Perkap pertama kali dibikin masa kita ya, tahun Ya, 2012 dulu. 14 tahun 2012. Ya, Ya, tahun ya, 2012 ya. kan. Nah, dulu memang belum masuk itu kan gitu. Nggak ada ketentuannya untuk mengundang. Nah, sekarang kan sudah berapa tahun, 7 tahun itu sering. Tapi kok tetap kenapa nggak berani masukkan keterangan cara-cara mengundang orang supaya tidak menimbulkan keresahan. Itu saya kira menurut menurut saya tuh perlu dilengkapi kalau memang itu mau diteruskan. Tetapi saran kita dilengkapi dengan yang smooth itu tadi juga dimasukkan situ supaya tidak sampai disalahgunakan. Saya pikir ya Mas ya, di dalam reserse itu sangat mudah sekali lah untuk melesetkan yang tadinya itu yang tidak apa-apa jadi bisa membuat orang susah. Itu betul Mas itu. Jadi Iya. kalau tidak diatur rigid, ini boleh, ini nggak boleh, akhirnya ya semua ini dimanfaatkan untuk bikin susah orang gitu supaya kita mendapatkan income kan kayak gitu yang pola yang terjadi seperti itu. Memang Mas, kalau kita mau introspeksi, 35 tahun kita jadi polisi, tidak mungkin semua tindakan polisi itu diatur dalam aturan. Betul, ya. Jadi kadang-kadang polisi memang keluar dari aturan itu, Iya, ya, iya, ya, selama tidak melanggar aturan, kan begitu Mas. iya, Keluhan yang terakhir adalah kaitannya dengan intimidasi, Mas. Tidak semua polisi melakukan intimidasi, betul. tapi ada polisi melakukan intimidasi pada waktu undangan klarifikasi. Ini kira-kira bagaimana, Mas? Kalau saya pernah berkunjung di Hong Kong, polisi Hong Kong. Polisi itu kalau melakukan penyelidikan dan sebagainya, semua direkam, Mas. Betul, betul, Ya, jadi tidak ada alasan masyarakat saya ditekan, saya betul, diintimidasi karena ada rekamannya. betul. Itu gimana, Mas? Saya punya pengalaman itu, Pak, tapi dari sisi polisi. Hmm, Jadi, sekarang kalau mengenai tadi itu, idealnya orang yang diperiksa itu direkam, kan gitu kan. Menurut KUHP dulu, keterangan daripada ruang interogasi itu pun ada. Boleh bisa dilihat dari luar, hmm, tapi dari dalam nggak bisa ngelihat, kan gitu kan. hmm, Pengacara hanya bisa mendengarkan apa hmm, yang ditanya dan dijawab, tidak boleh memberikan komentar, kan gitu kan. ya, Tapi kan prakteknya, karena negara tidak memberikan anggaran yang cukup, sekarang Bapak bisa lihat di Mabes pun ada nggak ruang interogasi yang ideal seperti itu. Di Mabes loh. Saya rasa sekarang cuman ruangan biasa, tidak ruangan yang dulu kedap apa suara dan kedap apa penglihatan itu kan nggak ada. Apalagi di Polres. Dulu pernah dibikin tapi nggak pernah dipraktekkan karena mahal sekali kan gitu. Nah itu sama juga dengan ini kalau memang salah satunya jalan ya harus ada keharusan, ada rekaman gitu. Karena itu bisa menunjukkan bahwa betul-betul bebas dari intimidasi dan memudahkan pengawasan juga gitu. Karena kalau kita cuma ngomong, wah jangan gini, lingkungan itu Mas sangat besar kekuatannya untuk mengaruhi anggota kita yang di lapangan itu untuk luluh dengan apa pengaruh itu gitu loh. Nah, ya, satu lagi Mas, kalau ya, dari sisi polisi ya, dulu saya pernah nangkep teroris yang dari Haria dan Porto itu, hmm, mungkin Mas tahu kan. hmm, Begitu ketangkep 12 orang langsung dibawa ke Bareskrim. Tak kumpulkan di aula, ada pengacaranya, kemudian saya periksa satu persatu. Udah itu menyalahi aturan, tapi nggak apa-apa demi kecepatan. Diperiksa satu persatu, ngaku begini, begini, begitu. Apa yang terjadi, Mas?
dia ngadep ke PM, ngomong bahwa saya dicabuti kukunya. Betul itu, Mas. Akhirnya Pak Wayan, siapa tuh, yang dulu di Kompolnas atau mana tuh, datang meriksa saya. Ya, Pak Wayan Karya. Wayan Karya. Hmm. Ketika beliau datang ke kantor saya undang pengacaranya. Pak, itu pengacara, saya penyidik, itu penyidiknya. Coba pengacara ceritakan dulu waktu saya meriksa dulu gimana. Karena ini ngaku dicopotin itu loh, gila kan. Itu seperti itu. Jadi kalau kerugiannya ya, kalau polisi tidak mau melengkapi dengan alat yang itu tadi, pengawasan, di samping juga tidak memudahkan rakyat yang diperiksa, juga merugikan polisi sendiri, bisa difitnah. Ya, dengan kata lain, kita sudah lebih 10 tahun pensiun, Mas. Ya. Kita tidak tahu kemajuan yang ada di Polri sekarang seperti apa. Saya berharap kemajuan itu sudah ada. Ya. Kalau di KPK ini sudah ada, Mas. Oh ya. Saya datang ke ICAC, Ya. KPK-nya Hong Kong, semuanya itu lengkap. Saya diundang di ruang pemeriksaan, itu semuanya lengkap. Kita berharap itu segera dicukupi. Murah, Mas. Untuk membuat rekaman itu murah dan cepat. Apalagi sekarang dunia teknologi kan murah, pakai Tokopedia juga gampang. Saya pikir begitu, Mas. Ini bincang kita tentang undangan klarifikasi. Mudah-mudahan Polri akan semakin baik. Iya, intinya kalau saya sih untuk mengurangi keresahan masyarakat, yaitu tadi saran kami dibikin sehingga itu tidak menjadikan sumber untuk bikin resah masyarakat lah kayak gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.